Sejak saat itu, by all means, istilah mereka dengan sangat serius, by all means itu artinya berapa aja biayanya, pokoknya Indonesia sama Malaysia harus berantem aja. Sejak saat itu kita nggak akrab dengan Malaysia, dan itu adalah by design. Jadi kalau teman-teman mempelajari dunia intelijen, mempelajari tentang war game, bahwa perang itu bukan hanya sekedar bedil-bedilan, tembak-tembakan, tetapi perang ekonomi juga memerlukan strategi. Jadi saya kasih contoh, ini real kasus, cuman saya hilangkan dulu namanya, waktunya, dan peristiwanya, tapi ini kasus yang nyata. Suatu hari di kawasan Cikarang ada pabrik pembuat rem, gitu ya. Mereka ini satu hari, satu orang yang bekerja bisa membuat 7 rem ini. Kemudian mereka dapat order dari Jepang untuk membuat rem tersebut. Yang terjadi adalah menarik. Ternyata mereka hanya mengerjakan 5,5, 6, sehingga harus lembur. Dari 6.000 karyawan harus lembur untuk mengerjakan 7. Lembur sampai jam 7, ternyata setiap minggu perusahaan harus membayar 1 miliar, 2 miliar uang lembur. Gitu. 1 bulan dia paksa SPI, SPSI-nya, buruhnya, dia ini tetap aja nggak bisa. Padahal dulu sebelum ada kontrak itu 7 itu di tangan gitu ya. Apa yang terjadi setelah itu? Dia minta bantuan kami, kita full tim ke sana, kita review. Kami ini, saya tanda petik dulu ya, nanti jangan teman-teman jangan komentar kami itu siapa, nanti aja sabar aja gitu ya. Kita melakukan reviewing, kemudian ketemulah 6 gegeduknya gitu ya, 6 gegeduknya, bahwa inilah penyebabnya. Nah, 6 orang ini dipanggil ke pusat, 2 disekolahkan ke luar negeri, ke Jepang, 2 dinaikkan pangkat, 2 dipindahkan tapi pangkatnya naik. Setelah itu 6.000 orang ditekan, suruh mengerjakan, ternyata bisa, sehari bisa 7, bisa 8, dan tidak ada lembur lagi. Dari 6 orang ini kita review, ternyata ada yang menarik. Setahun yang lalu kata mereka ada orang deket sekali dari Malaysia, dia sering dikasih uang, anaknya sakit dikasih biaya, dan sangat dekat, udah kayak saudara katanya. Mereka inilah, orang-orang inilah yang menginspirasi katanya bahwa jangan sampai kalau kita mau uang banyak, jangan turuti maunya perusahaan, kita perlambat dia, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi ada yang menginspirasi gitu ya. Kita kejar lagi, baru kita sadar bahwa ternyata Malaysia ingin kontraknya itu pindah ke Malaysia. Jadi dengan pekerjaannya itu pelan, dengan pekerjaan itu jadi mahal, project itu pindah ke Malaysia. Karena Malaysia punya perusahaan yang sama. Disitulah kita kaget bahwa ternyata Malaysia pun tega melakukan infiltrasi ke negara kita untuk melakukan economic offense, serangan seperti itu. Hal seperti ini terjadi banyak dan kami udah tahu lama hal-hal seperti ini. Sekali lagi, bernegara itu tidak sesederhana mengelola sebuah kecamatan atau mengelola hal-hal yang bersifat normatif, bahwa wacana-wacana. Enggak, rumit sekali bernegara itu gitu ya. Nah, Anda sahabat semua, mudah-mudahan dengan cerita tadi Anda mulai ngeh bahwa bisnis itu ada bisnis intelijen loh, ada marketing loh, yang bukan sekedar kita bilang, waduh ini harga murah beli, harga tinggi jual gitu ya. Nggak sesederhana itu. Oke. Inilah yang saya ingin sahabat semua, sahabatnya Bosman ini, bernegara itu sangat cerdas gitu. Saya mau tambah lagi, biar puas sekaligus bersemangat bahwa negara bukan sekedar ngurusi corona, selesai ngurusin ekonomi. Enggak seperti itu gitu ya. Saya mau tambah lagi. Anda tahu bahwa di tahun 2001 atau 2002 saya lagi di puncak, lagi di hotel di puncak, saya sendirian. Saya ada rapat waktu itu kalau nggak salah. Kemudian saya menyetel TV gitu ya. Di TV itu ada seorang penyanyi cewek melakukan gerakan sangat erotis yang kemudian hari dikenal dengan gerakannya goyang ngebor kalau nggak salah. Dia adalah Inul gitu ya. Saya waktu itu begitu melihat, saya langsung tepok jidat, astagfirullahaladzim gitu ya. Terus nggak lama kemudian saya bilang alhamdulillah gitu ya. Anda mudah-mudahan paham maksud saya. Saya melihat sesuatu yang luar biasa gitu ya.
Tapi mendadak 3 bulan kemudian geger di media bahwa goyang Inul itu haram, nggak boleh, dan lain sebagainya. Oke, saya selesai dulu. Beberapa tahun kemudian, sahabat saya memiliki teman lama di Malaysia yang dia juga adalah orang petinggi tapi udah pensiun, senior saya jauh sekali di Malaysia. Suatu hari dia datang ke Indonesia liburan dan saya jemput dia untuk makan malam, dinner. Kemudian dia ingatkan saya, "Young brother, ingatkah waktu itu," katanya, zaman Inul, ingat, dia bilang gitu, "apa yang kamu lakukan di Indonesia?" Saya bilang, "Wah sayang, saya gagal membuat Inul terkenal karena tahu-tahu Inul sudah dinyatakan haram oleh MUI dan lain sebagainya." Itulah katanya gitu, itu saya yang operation. Saya bilang, terangin lagi, saya bilang gitu. Jadi dia bilang Malaysia pun waktu melihat pertama kali Inul goyang itu, mereka langsung tepuk jidat dan bilang astagfirullahaladzim, katanya gini, gila nih katanya gitu ya. Lalu apa yang komentar yang mereka dapat adalah begini, teman-teman. Jadi Malaysia itu ada 5 juta penduduk Malaysia yang penggemar dangdut. Di luar TKI, TKW ya, penggemar dangdut. Kalau Inul sampai meledak, kemudian orang Malaysia tergila-gila sama Inul, maka produk Indonesia akan masuk ke Malaysia, gitu ya. Dan ini nggak boleh katanya. Jadi dia melakukan infiltrasi, dia bayarlah ulama lah, dia bayarlah organisasi sini bayar untuk menyatakan Inul itu haram gitu ya. Begitu berhasil dinyatakan oleh MUI haram, Malaysia tepuk tangan, saya tepuk jidat. Saya bilang, lu nggak ngerti ya bernegara ya, saya bilang gitu. Kalau lu nggak terima goyang Inul nggak usah di Indonesia tapi diekspor aja seperti K-pop gitu ya. Itulah sahabat semua, saya pengen Anda itu tidak sederhana ngelihat, oh ini haram, ini halal, itu pasti ada yang bermaksud. Sekarang goyang ngecor lah, goyang apalah lebih banyak, lebih jorok. Tapi karena tidak mempengaruhi sebuah negara, tidak ada yang infiltrasi. Jadi teman-teman, mudah-mudahan informasi bela negara seperti ini teman-teman paham. Jadi hari ini aja saya udah ngasih 2 bocoran bahwa negara lain itu sangat peduli sama Indonesia, dan Indonesia kayak terlalu naif mengelola negaranya. Jadi saya gergetan gitu ya. Bahkan nggak usah begitu, 2024, saya ngomong 2024, calonnya siapa sebutin, nggak satu pun paham beginian gitu ya. Saya kadang-kadang, ya Allah, maksud negara Indonesia nih pemimpinnya gitu amat sih, terlalu kasual gitu loh, dan nggak baca buku, nggak punya think tank, orang di sekelilingnya nggak sensitif terhadap rakyat gitu ya. Dan saya nggak pengen memiliki apapun, nggak pengen jabatan politik apalagi. Saya pebisnis, saya masih nggali di sawah, saya masih macul gitu ya. Tapi kalau negara ini bener kan kita enak hidupnya bener, ya sudah. Saya ngomong melalui sahabat semua, mudah-mudahan sahabat semua bisa menyambung lidah ini, ajarin teman-teman gitu ya. 2 hal, bahwa ada namanya infiltrasi, ada agent di sebuah negara, ada sleeping army, ada sel-sel tidur yang nanti mereka bisa bangunkan, tahu-tahu Indonesia terguling aja tahu-tahu gitu ya. Dan banyak sekali titik-titik di sini, yaitu baru yang dari Malaysia, belum dari Singapura, dari Filipina, dari Morskova, Rusia punya di sini. Rusia tuh kalau ada hubungannya sama Bintang Kejora sama GAM, pasti ada agen Rusianya. Aduh, saya kalau udah kayak gitu tuh bener-bener kayak, kok transparan banget sih negara Indonesia ini gitu ya. Jadi saya gugah teman-teman untuk peduli, bahwa ya udah saya kasih pelajaran. Jangan-jangan memang selama 20 tahun di sekolah tidak diajari, bapak bangsa tidak mengerti banyak. Teman-teman dulu yang senior-senior ya, yang usia udah 70 tahun, yang pernah ikut Cold War, yang pernah ikut perang Vietnam, pernah ikut perang Timur udah senior-senior, dia nggak bisa ngajarin lagi karena ada generation gaps gitu ya. Ya udah, kita pelan-pelan aja. Ada 278 video, saya pelan-pelan. Saya dibilang teori konspirasi kek, mau dibilang nggak paham apa yang terjadi, nggak peduli. Saya cukup waktu untuk bersabar, saya cuma bisa kasih 5 menit, padahal saya pengen ngasih berjam-jam gitu ya. Sekali lagi, saya cukup bersabar untuk Anda pinter, karena makan kue gede sekaligus pasti Anda nggak kuat, lebih baik dicemilin pelan-pelan gitu ya. Oke. Kemarin, kita lanjut video kemarin ya. Sekali lagi, kita lanjut video kemarin karena ternyata terpotong gitu ya, terpotong. Jadi saya review sebentar ya, setuju ya teman-teman ya?
Setuju ya teman-teman? Jadi saya sekedar mengulang bahwa tahun 45, tahun 44 sebelum Perang Dunia Kedua berakhir, Amerika memanggil seluruh negara Eropa, negara-negara yang bakal menang perang, di kota kecil namanya Bretton Woods di utara Boston, 1 jam di utara Boston, kota kecil sekali. Dan di Bretton Woods tersebut ada beberapa hal yang sangat fundamental. Nomor satu adalah disetujunya dolar sebagai world currency, kemudian disetujunya berdiri IMF, International Monetary Fund, IMF, untuk memonitor fund, memonitor dana, dan rule of thumb-nya adalah Amerika punya 26% suara, sisanya adalah negara lain di dunia termasuk Indonesia punya 0,5, Cina punya sekian segala macam. Dan untuk sebuah resolusi diputuskan atau keluar harus 75% suara. Kesimpulan, kalau Amerika tidak setuju maka suaranya cuma 74%, tidak bisa 75%, tidak pernah quorum. Jadi jangan pernah bilang bahwa IMF lembaga independen. IMF adalah lembaganya Amerika, IMF adalah toolnya Amerika, gitu ya. Untuk bukti kenapa kantor IMF nggak di New York, kenapa kantor IMF nggak di London, kantor IMF ada di Washington. Itu artinya memang wilayah Washington. Kemudian berdirilah World Bank untuk mengontrol currency dan mengontrol IMF tadi menjadi 3 kesatuan. Nah, teman-teman, setelah disetujui maka Amerika melakukan namanya Operation Paperclips. Di Operation Paperclips, Amerika mengambil 1.100 ilmuwan Jerman, ditarik. Begitu 1.100 ilmuwan Jerman udah dibawa ke Amerika, maka Rusia nyerbu Jerman, Jerman rata tanah, selesai. Jadi sejak saat itu seluruh teknologi, seluruh orang pinter kesannya pergi ke Amerika semua. Dan Amerika dari dulu adalah land of freedom. Jadi saya cerita Amerika dulu, jangan bilang saya anteknya Amerika. Sabar ya, ini ada pro cebonger ini kadang-kadang bilang, wah ini anteknya Amerika nih. Saya ini NKRI garis lurus, saya nggak suka Amerika, saya nggak suka Cina, paham ya? Ini sekedar di hari saya NKRI garis lurus. Tapi saya harus memberi pelajaran supaya Anda paham. Nanti saya cerita bangsatnya Cina, sekarang saya cerita dulu bangsatnya Amerika gitu ya. Nah, kemudian Amerika melakukan yang namanya memecah wilayah. Ini kan adalah how the world work, bagaimana cara dunia bekerja gitu ya. Kemudian Afrika Selatan, Afrika atau selatannya Eropa ini adalah untuk memfeed Eropa. Amerika Selatan adalah untuk mengasih makan Amerika Utara gitu ya. Kemudian Timur Tengah dijadikan pasar, wilayah energi, dan karena di sana kalau satu nanti berdominan dibelah 18 negara gitu ya, supaya mereka berantem di dalam. Kemudian India, Asia Tenggara, dan Cina adalah marketnya. Jadi teman-teman sekedar mengingat bahwa pasar ini dari dulu memang Cina, India, dan Indonesia adalah pasarnya. Jadi mereka barangnya dari Afrika dan Amerika Latin dikirim ke Amerika Utara, dijualnya ke sini. Udah mulai paham ya gambarannya. Kemudian tahun 80-an di mana Rusia mulai membentuk namanya Uni Soviet, Amerika itu memang harus enemy centric approach. Amerika itu harus punya musuh gitu ya. Jadi peranglah dia dengan Rusia, karena dia dengan berperang ekonominya tumbuh, karena 20% income Amerika datang dari industrial complex, military industrial complex. Harus diingat ya bahwa kalau kita APBN kita kan semuanya dari pajak. Kalau Amerika 25%-nya datang dari military industrial complex. Karena itu harus ada perang, kurang ajar kan? Ya, dan ingat 70% atau 80% perang di dunia saat ini semua di negara penghasil fossil oil. Dicatat tuh ya. Jadi semua terjadinya perang selalu di negara-negara penghasil fossil oil atau penghasil minyak. Jadi asal itu diperangin aja terus. Nah, di tahun 89 Amerika lagi fokus di Afghanistan, lagi Taliban lagi fokus di mengusir Soviet. Mengusir Soviet, dia menarik pasukan-pasukan Muslim untuk diajari 40 negara. Namanya Mujahidin untuk menyerbu Rusia di Afgan gitu ya. Nah, ada yang lupa, tahun 89 yang sama Cina juga lagi tinggi-tingginya nasionalismenya dia. Nasionalisme tipe versi PKC, Partai Komunis Cina.
Dan tahun 89 ada peristiwa yang besar yang namanya Tiananmen. Tiananmen ini moment of greatness. Ada pertanyaan besar karena sebelumnya zamannya Ronald Reagan jadi presiden, Cina itu menandatangani sebuah perjanjian yang sangat berat, yaitu 40 tahun kemudian Cina harus jadi negara demokrasi. Setidak-tidaknya pemilihan kepala daerah bisa menggunakan voting, gitu ya, menggunakan voting atau election. Nah, mereka masa itu masa konsolidate. Mereka mau demokrasi ala Amerika, ala Barat, atau tetap 11 jenderal berhadapan dengan Deng Xiaoping waktu itu, pemimpin partai tertinggi, bilang, saya nggak mau, kalau Anda pilih demokrasi, kami bersebelas potong leher, gitu ya. Deng Xiaoping dilema dan akhirnya memutuskan setuju sama 11 orang itu. Bahkan Perdana Menteri yang saat itu pun ditaruh di penjara rumah. Saya lompatin ceritanya karena ini ada di New Tiananmen Papers. Jadi teman-teman, kalau saya ngomong, saya selalu ada referensinya. Nama bukunya namanya New Tiananmen Papers. Anda buka aja di Google, New Tiananmen Papers. Di New Tiananmen Papers ini di bawahnya tulisannya begini: A secret meeting that changed China. Sekali lagi saya mau cerita. The secret meeting that changed China. Jadi ada meeting rahasia yang merubah sejarah Cina. Nah, akhirnya mereka memutuskan, mereka fuck off, buang IMF, buang World Bank, buang Amerika. Mereka menjadi negara berbasis sistemnya mereka sendiri. Nah, siapa guru besarnya mereka? Teman-teman boleh cek. Michael Hudson, benar, Michael Hudson, Hudson. Michael Hudson, pendiri Hudson Institute, adalah seniornya Alan Greenspan. Anda ingat? Alan Greenspan adalah maestronya Bank Sentral Amerika, Federal Reserve. Tapi Michael Hudson adalah seniornya. Di Chase Manhattan dulu dia adalah seniornya dari Alan Greenspan. Michael Hudson dari tahun 70-an memang sudah memberikan terobosan-terobosan besar, sehingga idenya dia diterima oleh Amerika di tahun 71. Jadi 15 Agustus 1971 Amerika deliberate. Amerika menyatakan setiap printing money tidak perlu pakai emas lagi. Jadi Amerika melepas dolarnya, tidak pakai emas lagi, dia print suka-suka mereka. Ini nih yang kurang ajar ya, nanti kita akan bicara khusus sampai sana. Karena itu saya merasa saya nggak percaya lagi sama dolar, gitu ya. Nanti kita sampai sana. Nah, kemudian Hudson ini ngajar di Peking University. Dia sekarang guru besar di Missouri University. Dia ngajar di Peking University. Ilmunya adalah MMT, Modern Monetary Theory, yang saya anut sudah lama. Jadi dia mengajarkan seluruh petinggi Partai Komunis Cina, seluruh Politbiro adalah muridnya Michael Hudson. Di 89 itulah teori MMT dipakai di Cina. Apa yang dipakai? Oke. Saya mau terangkan sedikit teman-teman, dan ini adalah mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat buat Anda semua, karena suatu hari kita akan membuat ini menjadi bagian dari Indonesia. Jadi begini. Hudson tidak percaya sama inflasi. Inflasi adalah kalau mismatch. Kalau ada yang mismatch balance sheet-nya pasti inflasi. Jadi kalau itu nggak mismatch, pasti tidak ada inflasi, ya. Itu rumusnya dia. Jadi kalau ada inflasinya 7%, pasti mismatch, pasti produksinya tidak sesuai dengan uang beredar, gitu ya. Jadi sesimpel itu. Nah, untuk itu apa yang dilakukan oleh pemikiran sederhananya? Jadi di Cina itu punya dua mata uang, ada renminbi, ada yuan. Ini kita bicara tahun 89, bukan sekarang, karena sekarang udah hampir satu lagi. Jadi yuan beredar di luar Cina, renminbi beredar hanya di dalam Cina, gitu ya. Nah, renminbi ini dicetak bukan berdasarkan aturan IMF, ada emas, ada pinjaman, ada loan, ada model kayak mega bintang menteri sekarang ini. Apa-apa harus pakai pinjaman, apa-apa harus pakai dolar, gitu ya. Mindsetnya begitu. Beda sama yang Cina lakukan. Pokoknya ada underlayingnya. Underlayingnya bisa apapun. Bisa sumber daya alam, bisa bisnis, atau project, atau emas, atau dolar. Terserah. Nah, sebagai contoh, misalnya saya Presiden Sontoloyo untuk Republik Sontoloyo, gitu ya. Kita ambil kecil, ambil 2000 hektar tanahnya Sultan Ground, ini yang ngawur aja gitu ya. Nah,
Kemudian Menteri Perumahan Rakyat bilang, Pak Presiden lapor, saya pengen atau kita nih harus membuat 1 juta rumah murah, kita perlu 100 triliun. Oke, maka saya sebagai presiden bilang, oke, Ibu Menteri Keuangan tolong print 100 triliun, kasih ke Pak Menteri Perumahan Rakyat. Dan saya bilang, Pak Menteri, kamu nanti pokoknya tidak boleh ada barang impor. Besinya, semennya, kayunya, semua harus lokal. Dan di situ benar-benar harga satu rumah berapa, tidak boleh ada bunga. Nanti begitu orang bayar, uang tersebut kasih ke Menteri Keuangan, uangnya masuk itu harus dibakar. 100 triliun tadi dikirim ke Menteri Perumahan Rakyat, langsung pabrik-pabrik di Tegal, pabrik-pabrik di mana, di seluruh Indonesia, pabrik semen, pabrik kayu, batu, bata, kusen, semua nyala gitu ya, dibangun. Kemudian rakyat membayar, entah nyicil entah tunai, begitu uang masuk dibakar. 5 tahun kemudian begitu barang ini jadi, misalnya 100 triliun udah dapat, kirim ke bank lagi, bakar uangnya gitu ya, selesai. Begitu dibakar, tidak ada inflasi karena underlaying-nya proyek gitu ya. Itu karena itu di Cina dengan cepat mereka bangun, karena apapun renminbi bangun gitu ya. Nah, Anda mudah-mudahan teman-teman sahabat semua sudah mulai menyadari bahwa akhirnya tumbuhnya cepat tumbuh, tapi yuannya bagaimana gitu ya. Mereka kan tetap perlu nilai yuannya tinggi gitu ya. Nah, caranya gampang. Kalau Indonesia nih, kita Indonesia udah menerapkan rupiah biru sama rupiah merah. Rupiah merah di luar negeri, rupiah biru di dalam negeri gitu. Jadi yuan sama renminbi. Nah, kita langsung bilang, oke, kita operasi intelijen. Kita kirim intelijen kita ke Papua Nugini, ke Filipina, ke Malaysia, ke mana aja kita kirim. Usahakan orang ini mendekati pemimpin-pemimpin yang di negara-negara, calon pemimpin atau pemimpin. Tidak perlu presidennya, tidak perlu perdana menterinya, tapi orang dekatnya gitu ya. Nah, misalnya dari Papua Nugini lapor Pak, kita sudah dapat orang yang sangat ambisius, dia bisa jadi presiden, dia bisa jadi perdana menteri Papua Nugini. Oke, jadiin dia deh gitu ya, berapapun biayanya jadiin. Terus suruh dia nanti buat proyek, pokoknya duitnya ada, pokoknya dia tinggal kerja aja gitu ya. Ini contoh buat ilustrasi. Nah, teman-teman, kemudian begitu orang itu menang jabatannya perdana menteri, orang di sekelilingnya bilang, oke, buat yang lama balik modalnya. Jadi kayak jalan tol, jembatan, pelabuhan, pokoknya yang balik modalnya lama aja. Kalau perlu dia nggak bisa bayar gitu ya. Nah, begitu dihitung, katakanlah jumlahnya 10 billion dolar. Anggap dalam rupiahnya adalah 100 triliun rupiah. Lalu apa yang kita lakukan ini di Indonesia? 100 triliun kita print lagi, kita bayar lagi ke Krakatau Steel. Jadi proyeknya ini ya, untuk besinya, semen Indonesia, besi segala macam, bawa ke Papua Nugini-nya utuh. Ingat ya, bawa ke Papua Nugini-nya utuh. Bahkan di sana pun orang Papua Nugini-nya nggak boleh kerja. Harus ingat ya, nggak boleh kerja. Jadi semuanya harus orang kita, orang Indonesia datang ke sana, TKI-nya semua orang Indonesia. Pokoknya di sana nanti perdana menteri cuma datang gunting pita, rakyatnya suruh keprok-keprok gitu ya. Itu aja tugasnya. Nah, nanti begitu barang balik, mereka nyicil dalam bentuk dolar ke Indonesia. Nah, begitu dolar masuk, renminbi kita bakarin sehingga nilai rupiah merahnya menguat. Anda mulai paham ilustrasi ini ya? Mulai paham. Tadi saya cerita tentang kurang ajarnya Amerika, sekarang saya cerita kurang ajarnya Cina. Jadi kalau sebuah negara tidak berdaulat, silau dengan asing sama asing, maka kelihatannya keren gitu ya. Dan bagi saya hal ini naif gitu ya. Perdana Menteri Papua Nugini loh ya yang naif ya. Kalau di sini pinter, nggak mungkin orang kita mah dikerjain kayak gitu, nggak mungkin gitu. Ini Papua Nugini, jadi bukan kita. Ini kita mau mengeksekusi Papua Nugini. Jadi teman-teman sekarang udah ada 3 pelajaran nih, bahwa ada infiltrasi dari negara lain, kurang ajarnya Amerika,
Kemudian bagaimana kurang ajarnya Cina. Anda mulai kebayang kan bahwa setiap negara itu ada namanya hajat hidup. Dia punya survival of the nation. Dia pengen Amerika itu hidup 1000 tahun, Cina juga pengen hidup 1000 tahun. Indonesia juga pengen hidup 1000 tahun gitu. Cuman karena silau melihat ke sana jadi kagum dengan mereka, jadi kita miring ke kiri, miring ke kanan. Dulu zamannya pemerintahan sebelum yang sekarang itu miring ke Amerika, makanya disebut pemerintah yang kemarin tuh America born, America boy gitu ya. Oh, kita darlingnya Amerika. Terus begitu sekarang ya kita pegat atau kita putus sama Amerika, kita mulai genit-genit sama Cina gitu. Tapi Cina pinter, kita nggak dipacarin, kita cuman di deket-deketin aja, nggak dipacarin ya, digrepek-grepek doang gitu ya. Terus begitu mau balik ke Amerika lagi, ini perlu ventilator, kita deket-deket lagi ya Amerika, iya deh lu bayar deh dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini nggak simple gitu. Sama, nah Amerika juga sama. Waktu Demokrat berkuasa zamannya Obama, wah Cina tuh darling gitu. Begitu Trump disikat ke Cina, itu biasa. Jadi politik dunia itu memang selalu kiri kanan gitu ya. Nah teman-teman, kita ngomong tentang geopolitik, geostrategi seperti begini, ini hanya cuman sanepo, cuman kiasan. Buat ceritanya akan panjang sekali. Saya cuman ingin meringkas itu supaya Anda paham, supaya ngono tuh ngelola itu gitu ya. Terus nanti kita tanya nih, misalnya, oh dia mau jadi presiden, lu punya otak seperti Bosman nggak? Lu gubernur ini lu challenge saja. Kalau dia cuman kebanyakan selfie pamer-pamer terus jualan-jualan, konsep nggak ada, think tanknya nggak ada, begitu memimpin negara gitu ya. Teman-teman, saya mau menceritakan sedikit, kan selalu ada yang baru dari Bosman. Itu menjadi tagline kita. Kalau menyempatkan waktu bersama Bosman, pasti ada sesuatu yang baru. Mudah-mudahan ada 3 hal ini menjadi hal yang baru buat Anda. Saya mau menceritakan sedikit kali ini bisnis. Jadi bisnis begini. Bisnis yang ada di Indonesia saat ini, terutama sisi UKM terpukul gitu ya. Kita semua tahu yang ngomong udah terlalu banyak deh gitu. Apalagi yang mau jadi presiden atau mau kekuasaan atau yang punya kuasa, ngomongnya itu terus gitu ya. Saya sekedar meringkas bahwa ternyata ada 30% UKM yang tidak kena masalah dengan corona. Salah satunya adalah sahabat saya, Mas Yoyo. Kemudian Mas Keke, sahabat-sahabat saya yang memang main di digital. Ternyata mereka nggak kena. Kenapa nggak kena itu ya? Nah, kenapa nggak kena? Ini saya terangin. Bahwa ternyata mereka UKM-nya sudah UKM 4.0 gitu. Apa itu UKM 4.0? UKM 4.0 itu sudah terintegrasi dengan sistem distribusi, terintegrasi dengan sistem logistik, terintegrasi dengan sistem point of sales, terintegrasi dengan payment. Bayangin, kalau Anda jualan aqua yang khusus misalnya, bener-bener keren di daerah Anda, dengan di Pandaan misalnya Anda punya sumber mata air, kemudian Anda jual, orang tuh mau bayar pakai OVO, sementara Anda tidak bisa nerima pakai OVO. Anda mau bayar pakai GoPay nggak bisa, mau bayar pakai PayPal nggak bisa, harus tunai. Anda transaksi jadi tidak jadi karena Anda tidak bisa menerima pembayaran. Jadi UKM 4.0 bisa menerima 9 macam pembayaran gitu ya. Jadi tadi terintegrasi semua termasuk menerima pembayaran. Nah, saya ini mempunyai platform untuk UKM bisa menjadi 4.0. Mahal biayanya. Saya kasih tahu mahal karena kami harus punya database ini, punya server yang besar, punya SDM yang banyak, kemudian belum lagi insurance dan dari IT tadi ya, kalau kehack, kalau diserang, kalau mati listrik, dan banyak itu sumbernya, itu nggak murah. Saat ini baru 3.000 orang UKM menggunakan jasa perusahaan saya ini. Namanya Refeed, REFEED, refeed.id. Jadi www.refeed, REFEED, refeed.id. Refeed.id ini senior partner saya, Mas Keke, bilang, gimana Pak Mardigu kalau kita gratiskan aja supaya teman-teman UKM bisa menjadi 4.0.
Kalau mereka mau ekspor ke Malaysia misalnya, mereka nggak ngerti custom pabean gimana, gudang gimana. Kalau itu tinggal pencet, itu sistem jalan sendiri gitu ya. Saya pikir, wah, kenapa nggak? Tapi kita ada limitnya, ada limitnya. Kalau kita semua kasih gratis, ambruk perusahaan kita gitu ya. Kita ada limitnya. Jadi kita bilang, siapa saja yang mendaftar dari sekarang sampai Juli akhir, kita kasih gratis. 3 bulan ini gratis. Manfaatkan ini untuk Anda membuat bisnis Anda. Sekali lagi, ini bisnis ya. Ini untuk membalik keadaan, memanfaatkan. Anda tinggal pencet, bisnis Anda udah 4.0. Dan bisnis 4.0 adalah bisnis yang paling tahan dengan corona. Gitu, karena memang corona kan social distancing. Karena ini kan tidak ada unsur social distance, nggak ada unsur sosialnya, semuanya robotik, semuanya digital. Jadi teman-teman, kalau Anda, sahabat semua, ingin keluar dari masalah UKM Anda, masuk ke UKM 4.0, dan ini free sampai bulan Juli akhir. Itu sedikit kontribusi dari saya. Saya bukan tipe yang ayo kita harus ubah ininya. Itu udah lewat. Sekarang kita harus action. Jadi actionnya gimana? Join refit.id gitu ya. Nah, terus teman-teman yang ingin membaca buku baru yang saya terbitkan, buku baru ini apa? Jadi saya merasa anak-anak kecil kemarin itu yang uji kelamin itu, yang usia jigo kelakuan minus itu, kaum milenial itu mau jadi oligarki milenial itu menampar saya bahwa kok di Indonesia ini nggak ada sih orang yang ngingetin orang lain kalau salah gitu ya. Saya ini mungkin dididik Jawa, jadi ayah saya itu almarhum bilang gini, kamu kalau salah tak kablongi, tapi kalau bener jangan harap pujian, karena wayai ngono memang harus begitu gitu ya. Jadi bener jangan harap pujian. Jadi nah, anak-anak ini kalau salah harus ada yang ngamplengi gitu ya. Lu salah, lu tidak pakai tender, lu ngambil 5,6 triliun, lu salah, kamplengi gitu loh. Dan jangan dibela, oh dia masih kecil, dia masih nggak ngerti, pakai logo istana. Saya bilang, kenapa dibela lagi sih? Saya bilang kayak itu salah, bilang salah gitu loh. Nah, ini udah keterlaluan, bangsa ini udah terlalu, menurut saya sih, membiarkan hal-hal seperti itu. Apa yang terjadi nanti? Ini generasi yang tadinya mau kita buang nih, nanti 2024 kalau perlu yang kepala 60 tuh coret aja semua, gitu ya. Mendadak anak-anak ini diajarin lagi mereka jadi oligarki baru gitu ya. Dan kapan kelarnya? Gitu. Anda tahu oligarki kan? Oligarki adalah sekelompok orang mengendalikan pemerintahan. Itu namanya oligarki. Oligarki itu ada di setiap negara, terutama di Rusia. Rusia itu oligarki. Kalau di Amerika bukan oligarki, namanya plutokrasi. Orang kaya mengendalikan pemerintahan, gitu ya. Jadi dia kaya, misalnya ada peraturan dia bayar supaya setuju sama ini. Misalnya mereka adalah penghasil bunga matahari atau minyak dari bunga matahari, sunflower oil. Musuhnya adalah CPO. CPO kita ini musuhnya sunflower oil. Jadi the winners-nya saat ini adalah minyak bunga matahari, the winner-nya. Kemudian ada incumbent, kemudian penantangnya namanya CPO, crude palm oil gitu ya. Itu mereka bisa bayar regulator, bayar undang-undang supaya CPO dilarang. Itu namanya plutokrasi, orang kaya mengendalikan jalannya pemerintahan. Mudah-mudahan Indonesia negara yang benar, di mana tidak ada oligarki, tidak ada plutokrasi. Keterlaluan kalau negara ini sudah nggak punya misi visi ke depannya, nempel sama asing-asing, di dalamnya ada plutokrasi sama oligarki. Capek deh gue ngomong kalau kayak gini nih, emosi lagi kalau ngomong politik, balik ke bisnis gitu ya. Oke. Jadi saya merasa harus hadir dengan sebuah kontribusi tentang integritas. Integritas adalah do the right thing when no one see you, melakukan hal yang benar ketika tidak ada orang yang lihat Anda gitu ya. Saya pikir oke, kita buat bukunya, judulnya ya bisnis tidak seanjing itu kawan gitu. Anjing itu kan gigit, anjing itu njilat gitu ya. Untuk berbisnis itu Anda harus jadi lion gitu ya. Nah gua ini kan singa tua gini ya, luka lagi gara-gara BUMN, ngamuk lah gua gitu ya. Jadi saya mau mengingatkan sebagai singa tua ini yang sudah tak bermahkota lagi, hanya mengingatkan kepada mereka, lu tuh singa, jangan jadi anjing gitu loh. Jadi buku ini adalah bisnis tidak seanjing itu kawan, adalah bicara tentang integritas. Ada sekitar 50 judul tulisan yang saya tulis, pengalaman-pengalaman saya
bahwa begini loh, do the right thing when no one see you, gitu ya. Misalnya do the right thing when no one see you tuh misalnya kayak siapa? Sandi, sahabat saya, Chief Sandi. Dia Senin Kemis dan dia nggak pamer, gue puasa Senin Kemis gitu. Kalau Bosman ini ya Senin Kemis, hari Senin nyeneni, hari Kemis ngemis. Tolong Pak gitu ya. Itu sama Senin Kemis ya, dia spiritual, gua gembel gitu ya. Nah, itu yang membedakan do the right thing when no one see you. Nah, kemudian saya juga ini mungkin terakhir ya, saya juga merasa ingin berkontribut karena teman-teman Rumah Yatim Indonesia kemarin kami nggak pernah ngeluh. Rumah Yatim bercerita, kami tegar, tapi gara-gara COVID kami apa-apa harus sendiri. Masker kami harus buat sendiri, saniter kami harus buat sendiri. Tapi begitu in term of money atau sumbangan, mendadak semua orang lagi wanfusakum wa ahlikum. Jadi baru dirinya sendiri dan keluarganya. Jadi untuk anak yatim gemeter nih. Saya gemeter, asli. Karena untuk menghidupkan berapa anak ya terpaksa bulanan saya drop gitu ya. Tapi berapa lama saya bisa tahan. Jadi saya pikir apa ya kontributnya gitu ya. Saya bilang sama anak-anak, sama kakak asuhnya bilang, gini deh, saya punya video. Judulnya Vision 2030, bagaimana saya melihat tahun 2030 Indonesia bagaimana menjadi domination, untuk Indonesia menjadi mendominasi, dan bagaimana kita mendistract the world, dunia ya, bukan sekedar Indonesia. Jadi Anda sebagai UKM bagaimana, Anda sebagai profesional bagaimana, negara itu bagaimana, semua saya rinci di sana di visi 2030 dan seluruh keuntungannya buat rumah yatim Indonesia. Gua kalau ngomong yatim, susah. Oke, kita jadi teman-teman kalau Anda ada uang sedikit, kami rumah yatim kalau bisa jangan disumbang, tapi beli aja itu visi 2030 karena ini biar kami independen, biar kami nggak punya utang budi, biar kami berat loh nerima sumbangan itu. Anda tahu, saya 24 tahun ngurusin dunia kepantian. Kalau bisa jangan berutang deh gitu ya, gitu. Itu dari saya. Nah teman-teman, di ujung pembicaraan kita hari ini, awalnya kita bicara geopolitik, di ujungnya kita atau saya jualan tentang refit untuk UKM Anda menjadi 4.0 refit, refeed.id, www.refeed.id. Nah, kemudian saya juga mengajak teman-teman untuk belajar tentang integritas, beli buku dari Business Hack. Ini adalah bisnis nggak seanjing itu, karena Anda adalah seorang singa, Anda adalah seorang lion, Anda adalah king gitu ya. Anda nggak harus jadi gembel, nggak harus ngejilat gitu ya, apalagi Anda masih muda-muda. Buku ini adalah buku pengalaman saya, bagaimana saya gagal, bagaimana saya berhasil, bagaimana saya harus melakukan sesuatu yang benar dan saya ditempelin. Biar aja saya yang salah, Anda ambil yang benar-benarnya aja. Terakhir, video Vision 2030, saya coba, kalau Anda mau beli Vision 2030, Anda bisa baca ini nggak? Ini nomornya adalah 087884335080. Ini khusus untuk rumah yatim Indonesia dengan Mbak Zeta. Anda catat. Ini ada video, Anda catat ya. Nanti itu adalah Anda untuk belajar tentang forecasting, melihat apa yang terjadi 2030.